Hai, halo Bunda, apa kabar nih? Balik lagi di channel vlog Mama Imut di kampung. Jadi kali ini Mama Imut ini mau bikin donat kampung yang lembut dan juga white ringnya yang keluar ya Bunda-Bunda. Jadi Bunda biasa kan nonton donat yang muncul white ring ya maksudnya Bunda. Jadi sebelum kita lanjut bikin donat, alangkah lebih baiknya aku cuci-cuci piring dulu ya Bunda ya. Karena rasanya kalau habis masak baru banyak piring itu kayak capeknya double. Jadi sebelum masak, aku biasakan beberes rumah, cuci piring ya Bunda ya. Karena kan kalau habis masak-masak itu kita capek Bunda. Jadi capeknya nggak double. Terus rasanya kayak kalau udah jadi bibi ini rumah bersih tuh kayak hiburan gitu loh. Ini bahan-bahannya Bunda ya, kita lihat aja. Sekilo mila, terus tepung maizena, mentega timbang, susu, cuka sebagai pelembut, SP atau opalet, telur 2 biji, air 350 ml dan juga vermipan. Jadi Bunda, nanti pelan-pelan kita lanjutkan lagi ya. Nih, sekilo tepung terigu ku buka. Sekilo tepung terigu ya, sembarang mau merek tepung curah kah, Falconi kah, sembarang aja. Ini susu Denkau. Terus ini 4 sendok ini aslinya ya. 4 sendok tepung maizena. Ini pasta vanila. Kemudian ini permipan. Permipan ini opsional Bunda. Kalau sedikit kita pakai enggak apa-apa juga, cuma lama. Kemudian ini opalet ya, sebagian bantuan pelembutnya. Habis itu ini gula 15 sendok makan Bunda ya, karena kan ragi itu kalau terfermentasi dia makan gula ya. Kalau tadi SP opalet mau di skip enggak apa-apa. Ini aku pakai telur 2 biji Bunda ya. Jadi namanya juga ini donat kampung Bunda ya, ekonomis. Jadi di garis bawah ya Bunda, ekonomis. Jadi kalau telurnya Bunda mau pakai dalam setengah kilonya 2 telur enggak apa-apa, malah lembutnya dia bisa lebih lama. Cuma karena di sini di resep ini Bunda ekonomis, ini bisa buat jualan. Ini aku pakai 8 tetes cuka. Jadi cuka di dalam tepung ini berfungsi untuk lebih melemahkan gluten Bunda ya, supaya gluten tidak terlalu keras. Tapi kalau misalkan Bunda mau ganti cuka sama bread improv nggak apa-apa. Cuman karena berhubung ini nggak ada bread improv, kebetulan aku ada cuka. Jadi cuka aja aku pakai sebagai bahan pelembut. Kalau ditanya aman-aman Bunda, karena saya ini punya asam lambung dan setelah saya makan donat saya tidak pernah saya kenapa-napa Bunda. Saya sehat dan asam lambung saya tidak kumat. Teman-teman, kalian jangan salpok ya. Saya ngadonnya nggak pakai sarung tangan. Kan namanya juga ini di rumah ya, yang makan-makan kita juga dan orang rumah. Lagian juga membuat donat ini membutuhkan tenaga ekstra ya. Kalau mengadon pakai sarung tangan tuh kayak repot lagi gitu. Nah, jadi ini tuh ku adon sebentar pakai tangan sampai tepung-tepungnya itu pada menjadi satu dengan air Bunda ya. Ini penampakannya karena aku sudah tidak sanggup lagi untuk mengadon pakai tangan. Jadi lanjutannya aku menggunakan pakai mixer ya, karena aku sudah tidak sanggup. Pegel sekali bahuku. Apalagi ini kan mau dibikin sampai kalis. Kalian jangan salpok ya. Kenapa kok mixernya cuma satu kakinya? Karena ini mixer baru ku beli. Nah, kakinya nggak tahu di mana. Aku cari-cari juga itu kakinya, ini lama. Daripada kelamaan keburu raginya mengembang, jadi aku pakai satu kaki. Ya aku coba-coba juga ini, ternyata bisa aja dia. Jadi kunci donat yang lembut itu ada di teknik pengadonannya. Ini kalau Bunda ya. dilihat-lihat dia sudah mulai setengah kalis Bunda ya. Nah, kalau aku memilih mengadon lagi, jadi mentega nggak langsung kumasukkan. Ku bikin dia sampai benar-benar lembut sekali, karena campuran mentega dengan tepung terlalu cepat itu bikin gluten susah untuk tambah jadi Bunda ya. Apalah penjelasannya, lupa aku gitu. Nah, pokoknya adon sampai dia mengkilat, sampai jadi pokoknya benar-benar sampai lembut, sampai enggak juga sih mengkilat-mengkilat betul, tapi sampai halus Bunda ya. Pokoknya adon terus. Makanya kalau bikin donat ini harus sehat-sehat fisik kita ya, karena memang dia sangat mengambil tenaga. Pokoknya terus diulen, diadon. Kalau pakai tangan saya yakin biar sampai 1 jam dia nggak bakal sehalus seringan itu ya. Karena kalau pakai tangan, tenaga tangan tuh sampai di mana sih? Kecuali mungkin tangan laki-laki Bunda ya. Tapi kalau bunda-bunda di rumah punya mesin nih, lebih enak lagi itu. Kalau saya tidak punya mesin, jadi saya pakai ini aja, hand mixer Bunda ya. Nah Bunda, nah lihat nah tuh perjuanganku sampai dia halus begini. Ini tadi nggak ku record Bunda ya. Pasnya dia sudah mulai lembut, ku masukkan sudah menteganya. Ini sudah masuk margarin timbang Bunda ya, margarin timbang. Ini ekonomis. Nah ini sampai benar-benar Bunda ku campurkan margarinnya. Pokoknya kelihatan tuh Bunda adonan yang sudah jadi kan.
Pokoknya kalau bunda ini pas air, konsentrasi airnya 350 ml. Tapi bunda, karena tadi itu telurku pakai 2 dan ukuran telur di tempat kita tuh beda-beda, jadi bunda harus rasa-rasa ya. Pokoknya kayak gini nah. Nah tuh, kalau ditarik dia melebar. Kalau misalkan kekurangan air bunda, dia akan menjadi lebih keras. Jadi adonan tuh kalau kekurangan air bunda kelihatan juga dia. Kalau misalkan adonan bunda tarik pelan ya bunda, sangat pelan, terus dia robek-robek, tambahkan lagi sedikit aja air kayak 1 sendok makan, 1 sendok teh itu, misalkan setetes atau 2 tetes bunda ya, pelan-pelan banget. Karena kalau kelebihan air dia bakal sangat rapuh dan juga berminyak kalau digoreng bunda ya. Sudah ngerti kan bunda ya? Pokoknya kalau bikin donat ini kita harus punya feeling. Nah, jangan salfok ya sama sarung bayi karena itu kan dipakai tahun 2018, sekarang 2026. Jadi sudah lama-lama tidak dipakai. Daripada mubazir, terus juga kayak susah tuh nah mau milih sarung dari apa kalau pakai piring atau pakai pakai tempat-tempat itu terlalu banyak. Kalau sarung ini ringkasnya aja enak dikerjakan. Pokoknya mixer dia sampai benar-benar kalis. Nanti kalau adonan itu kalis dia kelihatan agak lebih mengkilat. Kayak adonanku ini bunda kan tuh terpantul cahaya lebih mengkilat kan. Jadi di sini bunda dia ndak aku resting pertama. Karena apa? Karena proses aku mengadon tadi mungkin ada sekitar 40 menit atau 1 jaman kali ya. Karena kan dari pakai tangan, pakai lagi mixer tangan sampai di mana sih kekuatanku. Jadi kayaknya mungkin hampir 50 menitan lah. Jadi nggak aku resting pertama karena menurutku itu sudah di resting. Jadi tadi ini ku tes-tes dulu minyaknya, ku goreng satu kan, ndak terlalu panas mentah lagi dalamnya. Jadi ini minyaknya juga ndak boleh besar. Kalau minyaknya kebesaran mentah di dalamnya, atau ndak kalau dia ndak mentah lagi nanti bunda, yang ada nanti dia terlalu garing di luarnya jelek. Jadi minyak itu ndak boleh terlalu besar. Jadi minyaknya itu dikasih panas, habis itu nanti dikecilkan apinya. Ini nih kayak gini kan. Habis itu masukin sudah donatnya. Jadi feeling di api benar-benar juga nggak donatnya itu kalau kita menggoreng nggak sama tuh kayak goreng goreng kerupuk itu terlalu besar apinya. Jadi kalau donat ini kita harus punya piling bunda ya. Ini karena banyak adonanku jadi berapa kali sudah aku ini mengadon menggorengnya. Kelihatan bunda nah lembut dia nah. Kelihatan. Pokoknya kuncinya cuma di adonan yang lembut sama jangan kurang air. Nah ini tadi bekasku menggoreng menurutku suhunya menurun. Jadi kubiarkan dulu dia sebentar sampai suhunya pas lagi. Nah ini coba lihat ini. Nih, jadi kalau misalkannya kita memasukkan itu donat, suhunya di bawah dari pas takarannya, dia menyerap minyak. Donat itu kita harus punya piling ya. Pokoknya pakailah piling, kelihatan itu. Dan banyak-banyak menonton konten-konten. Jadi bunda, terima kasih bunda sudah nonton kontenku nah. Ini resepnya benar-benar jujur bunda. Tidak ada kukurang-kurangi sama sekali. Jadi ini saya berbagi untuk bunda-bunda yang pengen jualan bunda ya, jualan pagi bikin sarapan pagi kan. Ini kan ekonomis murah bunda ya. Nah, ini pas banget ini adonannya begini. Karena kalau kita mau bikin donat yang murah-murah bahannya mahal Jadi susah juga bunda, kan. Kuncinya adonan yang kalis, takaran air yang pas benar-benar sama bisa pakaikan blend improve atau ndak cuka, insya Allah dia lembut. Sebenarnya kalau ditambahkan kuning telur lagi nih, meskipun pakai tepung mila, dia bakal tetap lembut. Nah, kelihatan bunda, nah ini dia sudah dingin ya, keriput-keriputnya kelihatan, white ringnya kelihatan. Kalau adonan itu kalisnya pas, benar-benar pas kalisnya bunda, kayak gini dia, muncul white ring. Jadi white ring itu jadi karena dari kalisnya, kekalisan bunda ya. meskipun kita pakai tepung yang mahal kayak Kabuki, Koncima, margarinnya Ancor, tapi kalau teknik kita itu kurang beres, adonan kita biasa aja sama kayak donat kampung biasa.